Hai semuanya, balik lagi sama gue Andi Senjaya. Di video kali ini kita akan ngebahas 3 alasan yang menjadi indikator gue yang menurut gue cukup kuat untuk bisa bilang bahwa Bitcoin sekarang udah masuk ke bear market. Dan sebenarnya gue udah 100% juga out posisi dari cryptocurrency di akhir tahun 2025 ini. Dan menurut gue ini penting banget buat gue share ini ke kalian karena sebelum-sebelumnya di tahun 2023 juga gue sempat share kenapa waktu itu gue ngeliat Bitcoin sempat bottom dan ternyata benar 2023 dia udah mulai play out. Dan sekarang semoga ini bisa bermanfaat juga videonya karena ini udah menjadi akhir cycle daripada Bitcoin itu sendiri. Sebelum kita bahas, pastinya gue mau disclaimer dulu kalau misalkan semua informasi yang gue share itu pure merupakan analisis dan opini gue pribadi dan bukan merupakan ajakan menjual dan membeli ya teman-teman. Jadi keputusan untuk kalian mau jual atau beli itu keputusan masing-masing. Do your own research, do your own homework. Dan di market kita nggak ada yang tahu masa depan seperti apa karena harga belum terjadi. So ya, please trade wisely. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Kita akan masuk ke alasan yang pertama kenapa Bitcoin udah masuk ke bear market. Nah, kalau misalkan kalian udah sering lihat video-video gibah Bitcoin gue yang sebelum-sebelumnya, kalian pasti familiar dan gue udah sering banget bahas kalau Bitcoin itu punya yang namanya 4-year cycle. Dan ini sebenarnya dari awal banget Bitcoin itu muncul, pergerakannya masih sangat korelatif sampai dengan hari ini, sampai dengan sekarang. Di sini ada chart Bitcoin USD dan ini time frame-nya adalah monthly time frame. Nah, pertama kali kalau misalkan kita perhatikan cycle yang sebelumnya terjadi peak di tahun 2013. Di sini gue udah kasih vertical line. Gua coba untuk sambungin ke next peak-nya di mana. Jadi next peak-nya itu di 2017. Jadi 2013, 2017 berarti gap-nya 4 tahun. Kemudian 2017 di 2021 itu terjadi peak lagi. Jadi akhir daripada cycle Bitcoin di 2021 itu terjadi peak lagi dan setelah 2021 ditambah 4 yaitu 2025. Mungkin masih ada beberapa pendapat analis yang mengatakan bahwa Bitcoin masih ada potensi untuk naik ke atas gitu ya. Kita belum tahu konfirmasinya seperti apa karena di sini juga kita baru lihat ada rejection. Tapi kalau kalian notice di sini kita bisa melihat polanya atau patternnya secara waktu. Kalau kita lihat secara waktu dari peak satu ke peak yang lain itu time frame-nya jelas sekitar 4 tahun ya atau 48 bar, 48 candlestick atau 48 bulan. Next-nya dari 2017 ke 2021 November ini sekitar 47 bar ya, 47 48 kurang lebih gitu ya. Jadi ini 4 tahun dan dari peak November 2021 ke peak yang sekarang kalau kita lihat itu juga 47 bar atau sekitar 4 tahun. Dan sebenarnya yang lebih jelas kita melihat kalau misalkan kita hitungnya dari bottom banget gitu ya, dari Bitcoin start rally atau start bullish, itu korelasinya lebih tepat lagi. Kalau kita lihat start bottom Bitcoin itu di 2015 ya sampai ke 2017 di 2 cycle yang sebelumnya, itu kalau kita lihat dari bottom ke peak ya, kita lihat di sini bottom ke peak itu range-nya 35 bulan. Dari 2018 bottom ya di tahun 2018 ke peak di tahun 2021 itu juga 35 bulan. Ya kalau kalian lihat di sini 35 bulan juga. Nah, itu juga yang menjadi patokan gua ya. Kenapa waktu itu gua sempat bikin analisis juga kalau di akhir tahun 2025 which is kalau nggak di Oktober atau November itu ada potensi untuk terjadinya peak. Itu karena time analysis juga. Karena kalau kita lihat di sini korelasinya, kalau kita coba tarik 35 bulan dari bottom Bitcoin yang udah mulai di November 2022 itu 35 bulannya sampai ke Oktober 2025. Jadi kalau kita lihat di sini di Oktober 2025 itu udah mulai reject bikin peak dan sekarang 17 Desember dia harganya udah mulai turun ke sekitar 86.000 US dollar gitu. Nah, sebelumnya kalau kita lihat peaknya di mana? Kita kalau lihat peaknya itu di harga sekitar 126.000 US dollar ya per satu Bitcoinnya. Dan ini udah lumayan turun kurang lebih sekitar 36% ya dari atas sampai bawah. Dan menurut gue ini menjadi satu indikator dari sisi waktu ya dari Bitcoin 4-year cycle-nya yang menjadi sangat clear bahwa Bitcoin ini udah mulai shifting ke bear market. Kenapa? Karena kalau misalkan kita coba analisis saham yang lain atau aset-aset yang lain, belum tentu dia punya cycle yang semudah ini dianalisis di Bitcoin. Jadi ini menjadi tambahan analisis selain kita menganalisis yang namanya harga, variabel lain yang bisa kita analisis di sini adalah waktu dan menurut gue ini cukup make sense. That's why gue udah out 100% dari Bitcoin sejak Oktober yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke alasan yang kedua kenapa Bitcoin ini udah mulai bearish.
Oke, sekarang kita mau masuk ke daily time frame. Jadi kalau kita lihat di sini ada BTC USDT daily time frame. Satu indikator yang menurut gua sangat powerful untuk kita bisa ngelihat tren daripada suatu aset, yaitu moving average. Gua udah pernah bahas di kelas trading SKS. Kalian kalau misalkan mau review, boleh silakan, linknya ada di sini. Jadi biasanya moving average itu bisa menunjukkan arah tren. Gampangnya gini, ini gua udah langsung buka aja ya MA 200. Kalian nanti bisa setting gitu ya. Ini garis putih merupakan MA 200. Nah, biasanya gua suka pakai tambahan lagi MA 100 atau MA 50 gitu ya untuk ngelihat tren short termnya seperti apa. Jadi semakin kecil angkanya, semakin kecil tren yang kita lihat. Nah, MA 200 ini sebenarnya sering banget dipakai sama analis-analis di luar negeri juga, dan kita harus pakainya itu di daily time frame untuk ngelihat angka rata-rata nilai 200 hari ke belakang seperti apa. Nah, sebenarnya gampangnya gini, ketika harganya itu udah ada di bawah MA 200, artinya trennya udah shifting menjadi bearish. Kalau harganya itu masih di atas MA 200, ya kalian perhatiin yang warna putih ya. Nah, di sini kalau kalian perhatiin yang warna putih, harganya ada di atas MA 200, itu artinya marketnya masih bergerak bullish. Ya, naik ke atas, bullish. Kalau kita lihat di sini, ini juga harganya ada di atas MA 200 ya, dan ini juga pergerakannya bullish. Nah, selain buat ngelihat tren, sebenarnya MA 200 ini juga bisa dipakai untuk patokan supply dan resistance. Jadi kalau misalkan kita lihat trennya itu bullish dan harganya kemudian balik lagi ke area MA 200 gitu ya, ke area sini, sekitar sini, itu bisa menjadi area support yang ideal untuk kita melakukan akumulasi atau beli. Nah, waktu itu juga gue udah sempat bikin video sebenarnya kalau nggak salah di Reels. Setiap kali Bitcoin itu turun atau mendekati area MA 200, itu sebenarnya bisa menjadi satu area entry yang ideal ketika marketnya bullish. Nah, ketika harganya masuk ke area sekitar MA 200 ya, kurang lebih kayak di sini, kita harus ngelihat dulu apakah dia berhasil breakdown ke bawah secara impulsif atau enggak. Kita harus lihat reaksinya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya ini walaupun harganya udah di bawah MA 200, tapi dia masih sideways, kurang lebih ya, pergerakannya masih sideways. Dan kalau secara price action, sebenarnya ini juga membuat satu price action atau satu pattern yang kita sebut dengan bullish continuation. Ya, kalau kita lihat di sini membuat kurang lebih seperti flag. Nah, jadi sebenarnya kita perlu kombinasikan juga dengan pola-pola yang ada. Nah, ini menjadi continuation, naik lagi ke atas, dan setiap kali dia ke area MA 200, itu kita bisa consider menjadi area support. Nah, masalahnya di Oktober 2025 kemarin sempat masuk ke area MA 200, tapi ternyata reaksinya itu tidak ada rejection naik ke atas. Ya, tidak ada rejection naik ke atas seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya, tapi yang terjadi adalah dia malah breakdown ke bawah, dan menurut gua ini menjadi satu indikasi atau indikator yang sangat kuat bahwa Bitcoin udah mulai ada pelemahan tren. Dan menurut gua sekarang setelah MA 200-nya ini di breakdown ke bawah, fungsinya udah bukan lagi menjadi area support ya. Fungsinya misalkan kalau Bitcoinnya nanti sempat reject atau naik ke atas lagi, MA 200-nya misalkan nanti udah mulai turun ke bawah, dia fungsinya itu menjadi area resistance ya, kurang lebih kayak gini, area resistance. Ini adalah contoh ketika kita lihat marketnya udah mulai shifting dari bullish ke bearish gitu ya. Nah, sebenarnya kalian bisa lihat sekarang itu masih ada beberapa aset yang pergerakannya bullish dan kita bisa pakai indikator moving average ini. Ini gua kasih contoh aja salah satunya ya. Misalkan kalau kalian lihat gold, kita lihat XAUUSD gitu ya. Di daily time frame, ini gold pergerakannya tuh sangat positif, sangat bullish. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena harganya not even touch MA 200 dan harganya pure ada di atas MA 200-nya. Kalian lihat di sini, harganya ada di atas MA 200. Ya, ini masih bullish sampai dengan sekarang. Sebenarnya ketika kita trading di trend yang sangat jelas, ini sangat memudahkan kita para trader untuk bisa masuk dengan conviction yang lebih tinggi. Seperti di sini contohnya kita lihat trennya masih naik gitu ya, harganya masih ada di atas MA 200, dan ketika harganya itu membuat yang namanya corrective pattern, misalkan di sini ada triangle, kita bisa melakukan beli. Nah, di sini juga kalau gue lihat trennya masih positif, masih naik, masih bagus, dan nextnya ini ada potensi kalau gold ini berhasil breakout area resistance atau all time high-nya 4.300, ini bisa naik ke area yang lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah fungsi dan kegunaan dari moving average 200. Anyway, buat kalian yang masih sering nanya, gue kalau trading gold itu tradingnya di mana? Gue tuh biasanya tradingnya di XM. Tapi di XM ini bukan cuma gold aja, mereka itu ada indeks, ada forex, dan juga ada kriptonya. Sekalian gue mau info, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pakai XM, tapi ada juga mungkin yang masih belum. Kalau misalkan di akhir tahun ini, itu mereka ada event New Year Cashback. Jadi kalian akan dapetin satu tiket untuk setiap lot yang kalian tradingkan di pair tertentu seperti gold, silver, atau kripto. Nah, nanti mulai dari lot yang ketiga, setiap tiket yang berhasil kalian dapetin, itu kalian bisa tukerin di akhir periode menjadi cashback dalam dolar. Dan nilai cashbacknya itu terus bertambah sesuai dengan lot yang kalian tradingkan. Kalian bisa lihat angkanya sesuai dengan tabel yang
yang ada di sebelah sini. Jadi ini contohnya aja, misalkan di akhir event kalian berhasil trading 20 lot. Artinya kalian akan mendapatkan 18 tiket dan 3 tiket itu kalian dapat $2, kemudian 10 tiket itu kalian dapat $4 dan sisa 3 tiketnya lagi kalian mendapatkan $4. Jadi kalau di total nanti di akhir periode kalian bisa dapetin cashback sekitar 48 US dollar atau sekitar 800 ribu rupiah. Nah ini cocok banget buat kalian yang mungkin suka scalping atau kalian suka day trade. Manfaatin event ini menurut gua biar kalian bisa dapat cashback dalam bentuk dolar, karena event ini itu cuman sampai tanggal 15 Januari 2026. Jadi jangan lupa buat kalian yang udah trading di XM atau belum trading di SM, kalian bisa daftar sekarang, linknya ada di bawah. Dan alasan yang terakhir atau indikator yang terakhir yang membuat gue semakin yakin Bitcoin ini udah masuk ke bear market, itu kalau misalkan kita lihat di weekly time frame, kemudian kita buka satu alat bantu atau indikator yang namanya moving average. Ya di sini kalian bisa bukanya lewat indikator, kemudian kalian search aja di sini MACD, kemudian nanti keluar kurang lebih seperti ini. Kalian harus tahu ada yang namanya divergence. Jadi divergence itu adalah ketika kita lihat misalkan harganya membuat yang namanya high yang lebih tinggi, tapi secara indikator MACD atau Moving Average Convergence Divergence itu dia tidak membuat momentum yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, secara price-nya dia naik, harganya naik, tapi tidak di-follow atau tidak diikuti dengan momentum yang lebih tinggi juga. Dan ini adalah satu indikasi terjadinya reversal atau pembalikan arah tren. Atau bisa dibilang kita koreksi sementara. Cuman kalau misalkan di weekly time frame, di sini kita bisa lihat dengan jelas kalau sebelumnya marketnya atau Bitcoin ini ketika dia bikin high yang baru dari peak di Maret 2024 ke peak di Januari 2025. Ini gue bikin vertical line aja di sini ya, biar kelihatan. Di sini kalau kita lihat, ini harganya masih, ini secara harganya naik, kemudian secara indikatornya juga naik. Artinya masih convergence dan masih sehat kenaikan daripada harganya. Sedangkan yang terjadi di Oktober 2025, ini udah mulai divergence. Di mana harganya bikin high yang lebih tinggi, tapi secara MACD-nya dia udah mulai turun. Dan kalau kita pakai indikator ini mungkin di time frame yang jauh lebih tinggi, itu tingkat keberhasilannya biasanya jauh lebih tinggi juga dan jauh lebih valid. That's why gue melihat ini mungkin sedikit analisis ke depannya. Bitcoin ada potensi untuk masuk ke bear market mungkin setahun ke depan. Ya kalau kita ngelihat time cycle-nya juga, mungkin setahun ke depan itu akan menjadi bear market buat Bitcoin. Nanti gue akan cari juga dan gue akan tunggu juga momentum kapan waktu yang tepat untuk kita entry lagi dan di harga berapa kita untuk entry lagi. Tapi untuk saat ini mungkin ya pergerakannya Bitcoin cepat atau lambat mungkin akan breakdown di area support di sekitar 78.000 ya atau 75 ribuan di sini, dan mungkin aja kalian akan melihat suatu pola reversal yaitu head and shoulder pattern gitu ya. Ini bisa jadi nextnya ke depan bikin pola reversal yaitu head and shoulder pattern, kemudian breakdown ke bawah, dan nanti kita akan cari kira-kira bottomnya di mana dan bisa masuk Bitcoin lagi di harga berapa. Oke, mungkin kurang lebih segitu dulu 3 alasan yang gue share di sini, dan 3 alasan ini menjadi komplement ya satu sama lain, membuat analisis gue dan prediksi gue tentang market Bitcoin itu lebih tajam lagi kalau misalkan Bitcoin 90% udah masuk bear market. Tapi gue mau fairly saying kalau misalkan analisis gue ini bisa aja salah karena kita nggak ada yang tahu masa depan. Gue cuman mencoba untuk menganalisis dari apa yang udah terjadi, pola-pola yang bisa kita lihat dan yang lainnya. Mungkin plan gue ke depan adalah dalam setahun ke depan gue akan coba cari aset yang menarik, aset kelas yang menarik untuk gue taruh duit gue atau parkirin duit gue. Terus mungkin juga gue akan coba untuk short ya kalau misalkan udah masuk ke downtrend atau bear market. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Next time kalau ada kesempatan gue coba untuk analisis market-market lainnya kayak gold gitu ya atau kayak saham US. Kalian coba komen aja di bawah. Sekian dari gue, semoga videonya bermanfaat. I'll see you in the next video. Bye bye.